Dia raja bagi kehidupan kita semua. Haleluya. Bersyukurlah kepada Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kita besar yang memberikan bagi kami.
kesedihan. Kita buang sedih jauh-jauh. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dengan sukacita yang melimpah, kita pun akan berbuat pekerjaan Tuhan dalam gereja di mana kita saat ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau yang sudah turun menjadi manusia, menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kebaikan. Ajar kami menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan di hidup kami semua. Kata Bapa, salah satu bentuk kami menghargai kasih Tuhan, kami berindu untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, dan di mana gereja kami tempat kami beribadah. Buka setiap hati kami, taruhkan sukacita besar ketika kami memberi, ketika kami menabur, dan taruhkan iman yang besar dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami menabur, tidak akan pernah berkekurangan berkat Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami akan melihat bagaimana karunia Allah, berkat Allah yang akan terus tercurah, berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang akan terus menuntun kami kepada kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Juga kami akan persiapkan hati kami sebentar untuk kami juga ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dari pujian penyembahan yang kami lakukan itu sudah membuat gembur hati kami untuk siap ditaburi dengan firman. Kami sudah melepaskan segala sesuatu yang akan menghalangi karya firman-Mu dalam hidup kami. Segala kekerasan hati, ketegar-teguhan kami tolak sebut dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami mau minta Tuhan, roh kelemah lembutan, roh penguasaan, roh menundukkan kepada firman, sehingga firman itu bertumbuh, bukan sekedar bertumbuh, tapi berbuah lebat dalam hidup kami semua. Terima kasih Allah yang baik. Kami siapkan hati kami, kami siapkan pemikiran kami. Berkati kami semua, berkati setiap hati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan juga menyampaikan isi hati gereja. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan itu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau juru selamat kehidupan kami, walau kami harus berjalan dalam kegelapan. Harus berjalan, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi
Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh ada, Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami saat ini. Lewat pujian, lewat penyembahan kami Tuhan, kami sungguh percaya dan imani bahwa Engkau ada, Engkau hadir di setiap hati, pikiran, roh, jiwa kami. Karena kami sungguh percaya lewat pujian penyembahan Engkau ada, Engkau hadir. Maka pagi ini Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada setiap kami Tuhan, untuk memberkati setiap pendengaran hati, pikiran, roh, jiwa kami saat ini. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, jamah setiap hati kami. Berkati setiap hati, pikiran, roh, dan jiwa kami, Pak. Maka ketika firman-Mu disampaikan, kami semua sudah berada di dalam kekudusan Tuhan dan siap untuk diberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kelalaian kami, ketidaksetiaan kami, sehingga pagi ini Tuhan kami sungguh layak datang di hadapan hadirat untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bela firman-Mu, bela hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, tapi oleh kuasa, oleh kemuliaan, oleh otoritas menguasai hamba. Berkati lidah bibir hamba, sehingga firman yang disampaikan benar-benar menguatkan, memberkati, menjadi rema dalam setiap jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah dan kami siap diberkati. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pagi ini rasa kita diberkati sekali lewat pujian penyembahan luar biasa. Itu semua karena Roh Kudus bekerja dalam setiap kita. Amin. Dan benar-benar hari ini kalau apa yang akan saya sampaikan klop dengan pujian penyembah kita hari ini, padahal saya tidak ada janjian dengan Ibu Berta. Tapi itulah kalau kita di dalam Tuhan, maka kesehatan itu kita pasti diberi. Tadinya saya mau sampaikan kita berjaga-jaga di akhir zaman, tapi entah kenapa, karena memang ini bulan-bulan untuk merayakan Natal, maka saya pilih makna apa judul hari ini, makna yang sebenarnya daripada Natal. Dan makanya saya bilang ini klop dengan pujian kita hari ini, dengan materi atau firman yang saya mau sampaikan hari ini tentang kelahiran Yesus. Tadi lagu kita bahwa Dia lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Karena Yesus mati, saudara-saudara, kalau Dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Amin. Oleh karena Dia bangkit dan sekarang ada di surga, maka pengharapan kita itu tidak pernah hilang di dalam Kristus Yesus. Di dalam Amsal 23 ayat 18 jelas bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang dengan dalam Yesus Kristus. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Kristus. Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi renungan kita pagi hari ini bersama-sama adalah makna Natal yang sebenarnya. Saya ambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23.
Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23, firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan. Karena dia adalah yang karena dialah atau Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka. Jadi Yesus, saudara-saudara, lahir datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Dosa manusia artinya semua manusia yang diciptakan Tuhan itu sama-sama dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosanya. Itulah misi Allah mendatangkan kerajaannya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Tidak ada tujuan lain. Yesus hadir, Yesus lahir, kerajaan Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Itu yang penting, itu yang intinya yang kita ambil tentang kelahiran, kedatangan Yesus ke dalam dunia, yaitu kerajaan Allah turun atau dibawa ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-21 ini jelas bahwa Yesus lahir dan datang ke dalam dunia menjadi penyelamat manusia. Yesus lahir dan datang ke dunia menjadi penyelamat manusia dari dosa, sehingga manusia itu menjadi benar di mata Tuhan, sehingga manusia itu berharga di mata Tuhan. Karena manusia sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari dosanya, sehingga manusia itu benar di mata Tuhan, dan manusia itu menjadi berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia, percaya bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Ini dulu yang harus kita yakini. Betul-betul kita percaya bahwa kita ini adalah manusia pilihan Tuhan, terpanggil menjadi dipilih, menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena memang dari sananya kita dibentuk serupa segambar dengan gambaran Allah. Maka daripada itu Allah tidak mau kita binasa, sehingga dia mengirim kerajaannya ke bumi, itu kelahiran Yesus, kedatangan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia, membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari belenggu dosa, sehingga kita benar dan berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan kebenaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu menuntun kita kepada kekudusan hidup, Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua tahu masuk surga orang itu hanya orang-orang yang kudus, hanya orang-orang yang suci, hanya orang-orang yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Itu yang bisa masuk surga. Itulah sebabnya buka telinga kita, buka hati kita hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Kita tidak bisa masuk surga, Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita, dengan upaya kita, dengan usaha kita, dengan apapun yang kita miliki, saudara-saudara. Hanya oleh karena pertolongan Allah, hanya oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kita semua lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja kita, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada lain selain Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kebenaran itu Bapak Ibu Saudara menuntun kita, atau mengarahkan kita, atau mengendalikan seluruh hidup kita menuju kepada kebenaran hidup. Dan kebenaran hidup itu menuntun kita, atau mengendalikan hidup kita ini menuju kepada kekudusan hidup. Karena kita tahu, sekali lagi saya mau sampaikan, bahwa karena kita semua tahu bahwa orang yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang benar, hanya orang-orang yang suci kudus, tidak bernoda, tidak bercela, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Kudus, suci, seperti itu. Itulah sebabnya mari kita perhatikan firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kita masuk surga. Pertanyaannya kan ini, bagaimana caranya supaya kita tidak masuk neraka, tetapi kita masuk surga? Itu tadi, kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus, kita harus hidup tidak bernoda dan tidak bercela di hadapan Tuhan, sehingga kita dibenarkan dan berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi renungan kita bersama pagi hari ini. Makna Natal itu sungguh banyak, tapi hari ini saya mau sampaikan hanya 3 makna Natal yang saya mau sampaikan dan menjadi renungan kita bersama, karena kita semua tahu bahwa bumi ini bukan tempat kita yang permanen. Bumi ini, saudara saya terkasih, hanya sementara. Kita tempat singgah. Anggap saja kita hanya singgah. Itulah bumi, Bapak Ibu Saudara, bahwa bumi ini bukanlah tempat kita yang permanen. Kenapa Bapak Ibu Saudara bumi ini bukan tempat kita yang permanen? Ada 2 alasan. Alasan pertama, bahwa bumi ini suatu saat akan lenyap. Itulah sebabnya bumi ini bukan tempat kita yang permanen. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, umur manusia, umur kita ini terbatas, ada masanya. Jadi kita di dunia ini ada masanya, ada batasannya, saudara-saudara. Sudah itu kita berakhir di dunia ini. Artinya mati, is dead. Itulah alasan Bapak Ibu Saudara kenapa bumi ini bukan tempat kita yang permanen. Karena bumi ini suatu saat akan lenyap, dan umur kita manusia dan segala makhluk yang hidup itu semuanya terbatas. Di dalam Pengkhotbah 3 jelas dikatakan ayat 1 dan 2 bahwa segala sesuatu di kolong langit ada masanya, ada waktunya. Ada masanya kita lahir, ada masanya kita mati. Artinya kita ini tidak kekal dunia. Itulah sebabnya dunia ini bukan tempat kita yang permanen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi sudah saya sampaikan bahwa segala sesuatu di kolong langit, di muka bumi ada masanya, ada waktunya. Ayat 2-nya jelas bahwa ada masanya kita lahir dan ada juga masanya kita mati. Itulah sebabnya sekali lagi bahwa bumi ini bukan tempat kita yang permanen. Nah, bagaimana supaya kita masuk ke tempat yang permanen itu, yang penuh kebahagiaan bersama Tuhan? Ini yang menjadi renungan kita hari ini. Ada 3 makna Natal yang sesungguhnya yang akan saya sampaikan, yang menjadi renungan kita bersama, supaya kita mengerti bahwa ada tempat kita yang permanen. Dan caranya masuk ke sana bagaimana? Supaya kita bisa masuk. Karena kita semua tahu, orang yang bisa masuk surga hanya orang yang benar, kudus, suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka setiap orang
Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka Bapak Ibu Saudara, semua akan mengalami yang namanya kematian. Semua akan mengalami yang namanya kematian. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti kita akan mengalami yang namanya kematian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kehidupan di dunia ini terbatas dan pasti berakhir, disitulah kita akan memasuki yang namanya kekekalan. Karena di balik kematian itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa di balik kematian itu ada tempat kekal, ada tempat kekekalan dua. Kekekalan di neraka ada, dan kekekalan di surga. Ini pilihan, karena hidup itu pilihan. Kita mau pilih mana? Tapi hari ini saya mau ajak kita, bagaimana supaya kita masuk ke dalam kekekalan di surga bersama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kekekalan ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami mati dulu. Sama dengan kita menabur benih. Benih itu pasti mati dulu, baru tumbuh bibit, tumbuh. Misalnya seperti kacang hijau itu, kita harus dulu baru tumbuh menjadi kecambah. Hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus mati, bangkit, baru mengalami yang namanya kekekalan hidup. Tapi ingat, kekekalan hidup ini dua yang Tuhan sediakan. Hati-hati, kita jangan masuk ke dalam kekekalan api neraka yang ngeri itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya bagaimana supaya kita masuk surga? Nah, inilah menjadi renungan kita hari ini. Tidak panjang Bapak Ibu, tidak panjang-panjang. Makanya saya bilang supaya kita buka hati, konsentrasi, supaya kita bisa mengambil sari daripada firman Tuhan hari ini untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita. Tiga makna Natal yang sebenarnya. Pertama, Allah membawa kerajaannya ke bumi, yaitu kelahiran, kedatangan Yesus ke dalam dunia. Saya sudah bahas di awal tadi bahwa Allah membawa kerajaannya ke bumi, yaitu kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah sebabnya kita sembah Dia, Raja di atas segala raja, karena memang Dia Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa. Jadi saudara dan saya tidak salah pilih, karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Maka bulan-bulan ini seluruh dunia memperingati kedatangan Yesus, kelahiran Yesus yang menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya hari ini benar-benar saya mau minta kepada kita semua, mari kita buka hati, menerima Yesus sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Supaya roh Allah, kerajaan Allah ini berkerajaan dalam setiap hidup dan kehidupan kita, menuntun kita, mengarahkan kita, mengendalikan hidup kita kepada Kristus Yesus, supaya kita tidak binasa, supaya tujuan hidup kita tidak meleset, tidak melenceng daripada tujuan sebenarnya itu kepada Kristus Yesus saja. Itulah sebabnya andalkan Yesus saja dalam setiap gerakanmu, setiap rencanamu, setiap usahamu, apapun yang kau kerjakan, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan semuanya di dalamnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Tetap setia, apapun rintangan, apapun masalah yang kita hadapi. Tetap setia dan semangat dalam pengiringan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tapi senantiasa ada dan hadir dalam setiap kehidupan orang percaya, menopang, membela, bahkan memberkati. Amin.
baik. Misi Allah bagi keselamatan manusia luar biasa. Jadi kita jangan sekedar hanya mendengar, hanya membaca Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita benar-benar renungkan dalam firman Tuhan ini. Apa mana, apa misi Allah mendatangkan kerajaannya ke bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan setiap kita yang tetap setia dan percaya. Jangan pagi sore Bapak Ibu Saudara, jangan suam-suam kuku, ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya lanjutkan, saya mau bersaksi sedikit. Tadi saya ada ngomong sedikit sama Ibu Berta. Ini real Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau melihat keadaan saya, pensiun saya berapa, tidak ada usaha apa-apa. Tapi anak saya yang kuliah di Jerman itu, kapan saja dia perlu uang, puji Tuhan, Tuhan sediakan. Saya kirim, ada. Secara fisik, secara real, nyata. Dari mana saya mau ngumpul uang itu? Itulah karena kita benar-benar berseru dan berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya sumber segala sumber. Yang ada menjadi ada. Percayalah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Saya alami juga waktu sakit Bapak Saudara sekarang. Saya pikir sudah memang waktunya Tuhan panggil. Tapi saya minta Tuhan, kalau memang Tuhan masih mau memanggil saya, mau memakai saya, doa saya cuma Tuhan pulihkan dan selamatkan saya. Hanya itu dua kalimat. Tuhan sambil berbaring tidak berdaya, mau turun dari tempat tidur saja, mau ke kamar mandi itu 3 kali istirahat baru sampai. Karena tidak ada orang, sendirian. Jadi benar-benar hanya mengandalkan Yesus. Kalau mati pun mati di dalam Tuhan. Itu pikiran saya. Sehingga saya berseru dan berserah penuh hanya kepada Yesus. Dan doa saya setiap hari lemas, tidak berdaya, Tuhan pulihkan dan selamatkan saya. Kalau saya dipulihkan, ya puji Tuhan. Ya terbukti hari ini saya masih berdiri di hadapan Ibu Bapak karena kemurahan Tuhan. Kalau dalam hati saya, kalau saya mati, ya saya mati dalam Tuhan. Itu saja. Apa kata Rasul Paulus katakan? Artinya hidup kami bukan karena melihat, tapi oleh karena percaya. Hidup kami yang kami jalani ini bukan oleh karena kami, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan matiku adalah suatu keuntungan. Itu Rasul Paulus. Ini bicara tentang iman, perkataan iman. Tidak melihat tapi percaya. Itulah hidup orang percaya. Amin. Tidak melihat tapi percaya bahwa Tuhan itu berkarya, bekerja di dalam setiap hidup, kehidupan orang percaya. Pasti berkarya. Di dalam Roma 8:8 itu saya jelaskan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Imani saja, percaya saja. Karena Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan itu tidak pernah dusta, dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kita yang sering bohong, makanya saya coba sampaikan itu, jangan ada dusta di antara kita, percuma. Tuhan tahu kok kenapa kita harus dusta. Katakan saja apa adanya, kita biasakan hidup apa adanya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa adanya lah, luar dalam itu lah. Jangan kita ngomong lain, hati kita lain. Kita los-los saja. Jadi ini juga membuat kita damai loh Bapak Ibu Saudara. Tidak ada ganjalan dalam hati. Kalau kita hidup itu apa adanya, sama istri, sama anak, dan lebih-lebih itu mulai bangun dari rumah tangga. Jangan ada berkat bilang tidak ada. Untuk apa? Katanya kita ini bukan lagi 2, 1 dipersatukan Tuhan. Artinya tidak ada lagi rahasia yang harus kita sembunyikan dengan pasangan hidup kita.
Tapi beda dengan saya. Jangan dicontoh karena memang mungkin langkah awal salah. Tapi sebenarnya tujuannya itu, ini saya buka, mungkin selama ini nggak pernah saya buka. Tujuan itu sebenarnya menyelamatkan. Tapi karena memang mengeraskan hati, ya saya tidak kurang-kurang Bapak Ibu Saudara. Tidak kurang-kurang untuk berdoa bagaimana supaya diselamatkan. Karena itu memang misi saya, menyelamatkan jiwa. Tapi apa yang terjadi itu di luar akal pikiran saya sebagai manusia. Yang penting bagian saya sudah kerjakan, itu saya serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Mendengar, Maha Pengasih Penyayang, dan Maha Pengampun. Itu saja yang penting. Saya senantiasa berdoa untuk kebaikan, senantiasa melepaskan pengampunan dan memberkati dia. Karena bagaimanapun dia adalah bagian daripada hidup saya. Dia adalah ibunya anak-anak saya. Saya mengasihi, saya menyayangi dia sebagaimana kasih Kristus menyayangi jemaat. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi mari kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah ajaran kita. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada timbul perasaan yang tidak-tidak. Tapi mari kita berpikir positif saja. Menilai orang itu lebih baik daripada kita. Kita membutuhkan dia. Kita memerlukan dia karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, tanpa orang lain kita tidak bisa hidup. Apalagi yang namanya dalam pelayanan. Ini harus ada tim solid, harus ada tim work yang kuat, benar-benar sehati, sepikir, seperasaan, sehingga misi itu, tugas itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah ada pikiran yang negatif, saya yakin itu bahwa Roh Tuhan juga tidak bekerja semaksimal. Karena Roh Tuhan itu tahu saudara-saudara hati kita. Itulah sebabnya firman ini juga hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia itu senantiasa, Roh Allah itu senantiasa menuntun kita, mengarahkan hidup kita, mengendalikan hidup kita. Apa gunanya kita kuat-kuat di mimbar, tapi kalau kita sendiri tidak bisa melaksanakannya, kita tidak bisa menjalankan firman Tuhan. Masih ada iri hati dengki, timbul prasangka yang tidak-tidak. Bagaimana kita mau maju? Bagaimana kita mau? Ini benar. Mari, ini unity GBI Ester Banjarbaru. Artinya kita satu kesatuan, sehati, sepikir, seperasaan di dalam Tuhan Yesus. Sakitmu, sakitku, itu yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai unity, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Jangan kita merasa bodoh kalau ada warga kita yang sakit terutama. Tapi kemarin juga saya juga diberi panenggolan sakit, kasihan kita sudah lama sakit baru kita tahu. Nah ini juga saya sampaikan kepada seluruh jemaat. Apa gunanya kita umumkan setiap hari Minggu itu tentang pelayanan doa? Itu tujuannya Bapak. Kita ini satu, sama, kita ini sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya. Dan itu tugas dan tanggung jawab daripada hamba-hamba Tuhan untuk melayani jemaat. Tidak ada dipilih-pilih, tidak ada membeda-bedakan. Semua itu dilayani dengan baik, sesuai dengan kemampuan yang ada tentunya. Tidak mungkin kita melayani itu di luar daripada kemampuan. Seperti saya itu terbatas. Saya sangat kurang, saya serba terbatas. Tapi saya percaya Roh Kudus itu yang menuntun, Roh Kudus itu yang menyempurnakan. Selama itu niat kita baik, selama itu niat kita, tujuan kita suci kudus, itu menolong sesama, Tuhan pasti berkarya. Tuhan pasti pakai, siapapun kita Tuhan pakai. Tuhan tidak pilih-pilih orang. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Penjahat sekalipun dipakai Tuhan. Ini kalau nikah, supaya sesama jemaat itu supaya saling memonitor satu sama yang lain. Jadi kalau ada yang sakit, apalagi sekarang zaman banjir, ya tolonglah dimonitorin saudara-saudara kita. Kita ini semua saudara, seperasaan, sependeritaan. Ini yang harus kita pupuk, ini yang harus kita pelihara. Tolong yang lain satu sama yang lain supaya saling monitor satu sama yang lain. Siapa tahu ada yang sakit, siapa tahu ada yang kebanjiran. Ini ada sekarang tagana itu. Ini sekarang itu
Ada sudah berjalan. Walau puji Tuhan, dari GBI Ester ini ketuanya malah dipilih Pak Dharma. Jadi saya sangat mendukung. Nah, pernah juga saya seminar itu 2 minggu di Tukal dulu masalah tagana ini, sampai kita miskin dapur umum, dan itu harus memang membeli peralatan itu. Jadi kalau ada bencana alam itu dengan alat-alat sudah lengkap, kita datang ke sana untuk medis yang lengkap, sudah dengan dokternya, perangkatnya, perawat apa, dengan obat, dengan sarana apa yang dibutuhkan masyarakat. Apalagi ini sebagai hamba Tuhan, luar biasa. Merangkap itu kan sudah lebih lengkap. Secara fisik oke, secara rohani iya. Kan luar biasa pekerjaannya. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita ini harus saling peduli satu sama yang lain. Karena itu juga salah satu ibadah daripada kita, mengasihi sesama itu loh. Apalagi sesama jemaat ini, jangan masa bodoh. Benar-benar ini saya mohon, jangan masa bodoh. Tolong yang lain satu sama yang lain mau monitor. Nah, kita ini kan terbatas juga. Jadi tolong disampaikan. Itulah sebabnya ada setiap minggu ada pengumuman pelayanan doa. Bahkan sosialnya kita ada. Di gereja kita ini ada juga sosialnya. Ya seberapa kemampuan, yang penting kita ada. Yang penting kita hadir di tengah-tengah saudara kita dalam keadaan masalah. Itu lebih penting. Itu lebih berharga daripada uang. Misalnya sakit kita datang, kita bersyukur, itu luar biasa. Untuk meningkatkan murid mentalnya. Kita di sini mungkin nggak ada yang asli tinggal di Banjarbaru, mungkin lahir di Banjarbaru, mungkin kita pendatang semua. Kalau kita sakit ya kita ini, dan mungkin keluarga kita di Medan datang, mau tidak mau yang terdekat dulu. Mungkin dari Sulawesi tidak mungkin, biarpun dia mampu. Yang dekat itulah saudara kita yang paling dekat. Apalagi di dalam Tuhan, saudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan sampai selamanya, bukan hanya sekarang. Sampai selamanya, sampai kita menutup mata. Saudara-saudara ini yang membawa saya ke kuburan kalau saya mati, pasti itu. Jadi persaudaraan kita itu bukan hanya sekarang, bukan sesaat, tetapi sampai akhir menutup mata kita. Kalau itu bisa kita bangun, kita pelihara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik kita lanjut. Allah membawa kerajaannya ke bumi, yaitu kelahiran dan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia, saudara dan saya. Kita baca Yesaya 9 ayat ke-5. Yesaya 9 ayat ke-5. Iya, satu ayat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus ini luar biasa Bapak Saudara. Jadi apa bagi kita? Sejak kedatangan Yesus, sejak Yesus lahir dalam dunia, anak manusia telah lahir diberikan kepada kita, putra itu juga telah diberikan kepada kita. Dia adalah lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, artinya segala sesuatunya tanggung jawab penuh sepenuhnya dalam tangan kuasa Yesus. Amin. Yesus juga adalah penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kalau hidupmu kau taruh di dalam Yesus dan Yesus di dalam hidupmu, maka engkau akan memperoleh damai sejahtera sukacita senantiasa. Engkau tidak akan pernah bersungut-sungut, engkau tidak akan pernah merasa kecewa dalam hidup ini. Apapun masalahmu, baik-baik masalahmu maupun tidak baik masalahmu, kau akan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena ini jelas, kalau kita di dalam Yesus, Dia adalah Raja damai, sukacita. Maka sekali lagi buka hatimu supaya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Allah.
menuntun, mengarahkan, dan mengendalikan hidupmu sepenuhnya. Maka jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang engkau makan, tentang apa yang engkau pakai. Firman Tuhan, bukankah tubuh itu lebih penting daripada makanan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya apa? Kita harus memelihara jiwa kita lebih utama daripada lahirianya. Kita harus mengutamakan batinnya kita daripada lahiriah kita. Firman Tuhan katakan hidup itu lebih penting daripada makanan. Pakaian tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Harus kita pelihara, harus kita jaga kekudusannya, kesuciannya di mata Tuhan, supaya kita berharga di mata Tuhan. Amin. Itu intinya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Yesus ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Dia lahir untuk kita. Lagunya tadi luar biasa. Yesus lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Makanya saya sampaikan dari awal, Yesus lahir, mati, kalau tidak bangkit maka sia-sia iman kita. Tapi karena Dia bangkit, Dia hidup, ada di surga, dan nanti Dia akan datang menjemput kita. Kalau rumah kita sudah selesai, kalau tempat yang disediakan kita sudah siap. Janji Tuhan itu iya dan amin. Nanti datang menjemput kita. Maka daripada itu, jangan mundur dari Tuhan, jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Apalagi saat ini zaman-zaman akhir Bapak Saudara, sudah terlalu banyak nubuatan-nubuatan dalam firman Tuhan sudah digenapi. Kita ini tinggal sesaat lagi kita Yesus, kedatangan Yesus. Apakah kita sudah siap? Di dalam firman Tuhan Bapak Saudara dikatakan Tuhan datang apabila seluruh bumi sudah menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh kecanggihan teknologi Bapak Saudara, semua hamba-hamba Tuhan di dunia tidak perlu lagi susah-susah keluar uang naik pesawat untuk menginjil ke pelosok-pelosok. Sekarang dengan kecanggihan teknologi Bapak Saudara, semuanya itu sudah dijangkau. Artinya firman Tuhan sudah sampai di pelosok-pelosok desa. Artinya Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Sebentar lagi datang. Karena semua kabar baik, semua berita keselamatan itu sudah sampai di pelosok-pelosok yang tidak dijangkau dengan kedatangan hamba-hamba Tuhan, seminaris-seminaris itu untuk datang. Sekarang semua sampai dengan kecanggihan teknologi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dari rumah saja klik firman Tuhan, itu sudah sampai di pelosok Irian. Iya, itu artinya apa? Artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Karena semua firman sudah sampai kemana-mana, sudah tergenapi saudara-saudara nubuatan itu. Kemudian kita baca Matius, Matius 12 ayat 18. Singkat ini, tidak panjang-panjang Bapak Ibu Saudara. Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, ini juga berlaku bagi saudara dan saya apabila saudara memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Maka kita akan dimampukan karena rohnya akan ditaruh di atas dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup mempunyai power juga saudara-saudara. Sekali lagi berikan hati, buka hati, berikan hidup hanya Kristus untuk mengendalikan seluruh hidup kita. Jangan kita Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam usaha kita, apapun rencana kita, apapun usaha kita, libatkan, sertakan Tuhan di dalam. Amin. Kemudian Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus sendiri. Jadi satu-satunya pegangan hidup kita adalah Yesus.
Dia adalah jalan, dia adalah hidup, adalah kebenaran. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini jelas. Ini juga ayat ini Bapak Ibu Saudara, banyak di luar sana saudara-saudara kita. Karena baca ini dikolokkan dengan Al-Quran, ini banyak sekali masuk jadi murtad, menjadi pengikut Yesus karena ayat ini. Oh, ini ternyata inilah jalan yang lurus, inilah ihdinas siratal mustaqim yang diminta setiap sholat. Ini benar, ini sekarang terbuka, dunia ini terbuka Bapak Ibu Saudara. Bahkan anaknya Raja Arab Islam di persimpangan sekarang ini. Arab di sana sekarang moderat, luar biasa moderatnya Arab sekarang. Kebingungan bangsa Indonesia, kiblatnya menjadi moderat seperti itu. Luar biasa. Jadi kita yang terdahulu jangan sampai terkemudian. Firman Tuhan. Arab sekarang luar biasa. Bahkan anaknya Raja Salman yang sekarang berkuasa itu, Islam berada di persimpangan. Bayangkan, saudara-saudara, kita jangan ketinggalan. Yesus bentar lagi datang. Lama lagi Yesus datang. Terus ayat kedua. Yohanes 14 ayat 1. Ini nih yang tadi itu. Oh ya, betul ayat 6 tadi, betul. Itu nanti yang kedua. Oke, selesai itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang masuk kedua, ini hanya 3. Mana Natal itu yang sebenarnya? Ini yang pertama, sudah selesai itu. Yohanes 14 ayat 6 tadi itu, bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi yakinlah saudara bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan masuk surga, karena Dia adalah benar, Dia adalah hidup. Kalau tidak hidup, sia-sia iman kita. Iya kan? Yesus satu-satunya jalan masuk surga. Tidak ada satupun naik ke surga kalau tidak sampai ke Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Dan inilah mereka yang cari, mereka dicari. Setiap sholat dia minta petunjuk, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya apa? Dia bilang jalan yang lurus. Dan ini juga yang sering saya sampaikan sama saya punya mayat tua, tapi dia mengaraskan hati. Kedua, kenapa kita ini manusia biasa? Kita kok mendoakan Nabi supaya diselamatkan Tuhan, harusnya doakan kita. Tapi sampai hari ini yang lebih heboh lagi hari ini Bapak Ibu. Kiai Masur itu yang menjelaskan bahwa di Ka'bah itu ada patung Yesus sama Maria. Maria menggendong Yesus. Wah, heboh orang Indonesia sekarang. Padahal itu nyata, itu bukti, itu real. Karena memang dilarang Nabi Muhammad untuk menghapus itu. Nabi Muhammad yang menghormati dia berbagi. Ya, bayangkan. Makanya sekarang saya bilang itu betul lah. Anaknya Raja Salman bahwa Islam sekarang berada di persimpangan. Semua akan diungkap kebenaran. Inilah semua tanda-tanda akhir zaman. Diungkapkan semua kebenaran yang ada, yang selama ini disembunyikan. Tapi oleh karena media, teknologi begitu canggih, terbuka, tidak ada saudara-saudara yang dasar. Makanya waktulah yang akan menentukan. Jangan kita ketinggalan. Tetap teguh dalam pendirian kita di dalam Kristus. Amin. Dengan Yesus, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup. Di luar Yesus, kebinasaan. Amin. Kemudian yang kedua, Allah memberikan undangan dan menjamin kita masuk surga. Jadi Tuhan itu selalu mengundang kita. Bapak Saudara, hei kamu yang letih lesu, datang kepada aku akan memberikan kelegaan. Itu undangan. Artinya Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau kita letih, kita tidak mau lesu, tidak mau susah, tidak mau menderita. Jadi kalau ada masalah, datang kepada Yesus. Datang ke lain. Datang
kepada Yesus, berseru kepada Yesus, berserah penuh. Maka apa yang kau kehendaki, Tuhan pasti memberikan, Tuhan pasti berbuat. Amin. Kita baca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudara, kalau sakit apapun masalahmu, apapun yang kau alami, apapun yang kau derita, datang kepada Yesus. Jangan datang kepada paranormal. Nanti kasih air di aqua, ditiup-tiup, teh giginya juga ikut masuk, malah nambah penyakit. Jangan. Tapi ini jelas nih, ini undangan. Ini undangan Tuhan Yesus bagi kita semua orang percaya. Maka daripada itu saya mau baca lagi supaya lebih jelas. Marilah kepadaku, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yakin dan percaya. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus, pasti ada solusi. Amin. Karena Dia adalah yang berkuasa di surga dan di bumi. Kemudian Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang jangan lagi gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya sudah sampaikan tadi. Dia akan menjemput kita. Dia akan menyampaikan kepada kita kalau sudah tempat itu sudah selesai, sudah disiapkan. Lalu Dia menjemput kita. Luar biasa tuh kita. Ini janji loh. Dan pasti terjadi. Pasti digenapi. Makanya itu dalam penantian kita tetap setia. Tuhan Yesus datang, Tuhan melihat kita, kita tetap setia. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Jangan khawatirlah tentang hidup ini. Tuhan kasih hidup itu pasti kita dipelihara. Pasti ada berkatnya. Kalau kita masih hidup pasti ada berkatnya. Masalah sedikit banyak itu urusan Tuhan. Tapi kita pasti dijamin hidup. Amin. Makanya hidup itu berikan untuk Tuhan. Jangan untuk lain. Biarlah hidup ini hanya untuk Tuhan. Hanya untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Tanda syukur dan terima kasih kita. Sampai hari ini kita sudah diberi hidup. Itu semua tanda Tuhan. Jangan lupa itu. Kedua masuknya kita ini itu anugerah Allah. Kita tidak tahu depan apa yang terjadi 1 jam ke depan. Apakah kita masih hidup? Apakah kita sudah istirahat? Dan kita semua ini jangan pernah berpikir bahwa itu selamanya harus baru mati. Jangan. Ada yang 30, ada yang 25 sudah dipanggil Tuhan. Ada yang baru selesai kuliah, termasuk untuk kemenakan saya itu baru selesai kuliah, baru di wisuda, kena demam berdarah, mati. Mamanya bilang kalau saya mati tidak suruh kuliah. Lah siapa yang tahu? Coba kalau kita mau sama-sama berpikir itu, ya kita semua jadi bodoh. Tidak ada yang sekolah karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan ke depan. Iya kan? Hidup ini itulah di tangan Tuhan. Ada 2 itu. Menurut saya, cucu keponak. Sudah selesai di Makassar, di wisuda, pulang ke kampung di Palopo sana, kan ada mendarat mati. Bayangkan. Terus adanya lagi yang lain-lainnya. Sama juga kalau itu sudah mau masuk SMA, sudah mendaftar, sudah bayar, sekalinya meninggal juga karena demam berdarah di Rantepal. Bayangkan. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita harus tua baru mati. Nah, buktinya Bapak Gembala kita sudah 70 berapa? 78 ya. Luar biasa. Itu bonus loh, kata firman Tuhan sudah bonus. Saya ini juga sudah
Ya, ada saya pernah dengar hamba Tuhan itu dari Flores. Artinya kalau sudah hari Minggu itu sedekah, hati-hati, jangan lagi keinginan macam-macam. Kalau so hari Sabtu, karena itu sudah 60 sampai 70 umur, itu hati-hati sudah, jangan banyak kemauan lagi, tapi dekat-dekat Tuhan saja, karena sedekah katanya. Nah ini jangan berpikir kita harus tua baru mati, tapi percaya bahwa semua itu Tuhan sudah atur. Sebelum kita lahir Tuhan sudah atur kamu nanti matinya begini, matinya begini. Tapi yang pasti yang harus kita kerjakan adalah keselamatan kita. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga mengerjakan keselamatan kita. Karena kita tidak tahu Tuhan kapan panggil kita. Mari kita tetap setia, bahu-membahu, saling mengingatkan, saling menguatkan di dalam doa. Amin. Itulah sebenarnya menaruh kita, hamba-hamba Tuhan. Selalu berdoa itu seluruh jemaat, tidak ada yang terkecuali, supaya dilindungi, supaya dipelihara. Tapi kita boleh bersyukur Bapak Ibu Saudara. Satu pun, mudah-mudahan seterusnya kita senantiasa dipagari oleh pasukan malaikat Tuhan, supaya kita selalu sehat semua, beraktivitas. Kita corona ini kita bersyukur loh. Walaupun ada jemaat kita terpapar, tapi puji Tuhan itu semua anggaplah pengalaman, pelajaran sekaligus. Bahwa itu semua dibentuk Tuhan, bukan suatu hukuman. Tapi proses Tuhan membentuk imannya semakin dewasa, semakin kuat, semakin teguh menghadapi segala rintangan-rintangan. Bahkan mau sekalipun kita tidak perlu takut, ya kan? Karena ada Yesus, pembela kita, penyelamat kita. Tidak ada kita ragu-ragu apa yang kita harus lakukan. Baik, ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Waduh, sungguh manis Bapak Saudara. Janji Tuhan. Nah, makanya kita berjuang mengerjakan keselamatan kita, supaya kalau Tuhan datang, kita tetap setia, kita akan dijemput di awan-awan ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari kebersamaan, wah, bagaimana Tuhan mau jemput? Mungkin nanti datang Tuhan tidak mengenal kita. Jangan sampai Tuhan bilang, nyah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Bahaya. Nah, maka dari itu, dari mimbar yang kudus ini saya sampaikan, supaya kita benar-benar jangan mundur daripada iman percaya kita. Supaya semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin hari kita semakin rindu mencari wajah Tuhan Yesus, semakin hari semakin menyala-nyala roh kita untuk mencari dan menyembah Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang kita tunggu-tunggu, karena kita ini mau masuk perjamuan kudus, Allah, yaitu makna Natal yang ketiga, yaitu Allah menetapkan kewargaan kita, yaitu kewargaan surga. Kita baca di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Allah menetapkan kita sebagai warga kerajaan, bukan lagi warga dunia. Itu sampai dari awal tadi bahwa kita ini bukan penghuni dunia permanen, tapi kita adalah warga kerajaan surga yang permanen, yang kekal. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi pasti Tuhan menetapkan kewargaan kita. Kita ini adalah kewargaan surga. Itu ada Natal yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, bahwa Allah menetapkan kewargaan kita. Kita adalah kewargaan surga, bukan kewargaan dunia yang sesaat ini. Itulah sebabnya teguhkan hatimu, teguhkan imanmu di dalam penyertaan pengikutanmu kepada Kristus Yesus. Jangan mundur, tapi semakin hari kita harus semakin semangat mengikut Tuhan. Apapun keadaan kita, baik susah maupun senang, kita harus tetap senantiasa setia melayani Tuhan.
bersaksi. Ini benar-benar Yesus tidak lama lagi datang, Bapak Ibu Saudara. Bentar lagi datang Tuhan. Kewargaan negara kita yang Tuhan sudah tetapkan, surga. Ini harus kita pegang. Jangan sampai lepas daripada genggaman kita. Ini kerajaan, warga kerajaan surga. Ayat yang ke-21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya, yaitu Yesus yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri Yesus. Wah, luar biasa Bapak Saudara. Hidup kita yang akan diubah, bahkan tubuh ini saudara-saudara akan ditubuh dengan tubuh yang mulia, diubah nanti. Karena kita ini adalah warga kerajaan surga. Kewargaan surga. Saya nanti ini Bapak Ibu Saudara, mungkin jadi saya nanti ini bukan mungkin, pasti jadi saya ini lengkap nanti. Pasti lengkap lagi ya Tuhan, kita bakal saya lengkap dulu kok. Ini hanya karena insiden ya, risikonya tentara. Oh, perang ya, kalau nggak mati ya hidup. Tapi syukur saya masih hidup. Benar-benar saya bersyukur. Itu juga yang kadang-kadang betul-betul saya, kalau saya merekod ulang perjalanan hidup saya itu, lalu saya merenung bahwa oh, ternyata rupanya Tuhan mau dalam hidup saya ini sehingga saya tidak mati di timur-timur. Rupanya Tuhan mau supaya saya melayani Tuhan. Dan bukti hari ini itu tidak pernah saya pikirkan mau kemampuan saya apa. Tidak pernah saya bayangkan mau jadi hamba Tuhan. Jujur. Makanya saya bilang katakan tadi, penjahat sekalipun kalau Tuhan mau pakai, dipakai Tuhan. Semua kita Tuhan pakai. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Nah di situ saya renungkan, oh rupanya ini Tuhan mau dalam hidup saya sehingga saya nggak mati di timur. Kalau melihat kronologinya itu, namanya sumbu peledak ranjau itu harusnya kepala saya hancur itu. Karena memang ada pohon besar itu. Nggak tahu kok yang terakhir itu kok saya seolah-olah ada yang arahkan nempel badan saya di pohon besar itu. Baru ledaknya saya melempar. Biasanya yang lain itu jauh, karena saya di puncak gunung itu mengamankan beberapa ranjau dulu itu. Jauh di bawah sana baru meledak. Ini kok baru saya lepas sudah meledak di tangan. Waduh, luar biasa. Jadi kepala saya rasa pecah. Kepala saya bilang ini dingin. Saya lihat merah darah. Saya lihat kok jarinya sudah hilang. Telepon komandan, telepon helikopter datang, langsung dievakuasi ke Jili. Langsung ke dokter rumah sakit Dr. Ramelan Surabaya. Jadi kita di pesawat itu karena banyak yang dievakuasi, jadi macam-macam. Ada yang kakinya hilang. Itu di morfin. Jadi karena teriak-teriak, jadi dokter nggak mau repot, pokoknya ada celana apa pokoknya suntik langsung aja morfin. Semua tidak ada yang bersuara, atau sudah dibangun-bangun, kita sudah di rumah sakit angkatan laut. Kita nggak tahu turun dari pesawat kapan atau sudah bangun di rumah sakit. Itulah kisah saya yang singkat dan firman Tuhan itu yang perlu saya sampaikan. Kita sambut sebuah lagu Ku Menang. Saya sambung dengan lagu Dia Lahir Untuk Kita sambung ini Ku Menang bersama Yesus Tuhan.
Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas perkenanan-Mu Tuhan, atas penyertaan sehingga firman-Mu Tuhan bisa disampaikan. Itu semua oleh karena anugerah kasih setia Allah. Itu semua karena kemurahan. Itu semua karena rahmat-Mu, hikmat-Mu. Aku boleh bersyukur. Maka biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan boleh berakar, boleh bertumbuh, berbuah-buah dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Inilah sedang jemaat-Mu Tuhan yang siap sedia untuk melakukan perjamuan dengan Engkau Bapa, yang ingin bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa lewat roti dan anggur ini. Sebelum kami masuk ke dalamnya Bapa, Engkau suci kuduskan seantero tubuh kami, mulai dari ujung rambut kami sampai telapak kaki kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini Bapa. Ampunilah segala dosa salah kami Bapa, agar kami boleh layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun ke atas anggur ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jauh dari sini
kita mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Mari kita mengaku dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan angkor di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah disurahkan buat dosa dan segala kesalahan kita? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih.
pada saat yang sakit pada ulu hatinya, usus besar, usus halus, bahkan makronis. Kami percaya dengan iman bahwa saat ini kami sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang berat saat ini, Tuhan sudah berikan pemulihan, kekuatan yang dari Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami percaya, kami pulang membawa sorak-sorak kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang Kau sudah pakai untuk melayani kami dalam perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan terus berikan atas hamba-Mu Bapak Gembala, sehingga semakin hari semakin terus bersama-sama kami bersemangat melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang melayani pada pagi ini, baik WL singer, pemain musik, para majelis asar, terlebih hamba-Mu yang sudah bertakap kebenaran firman, kami percaya bahwa urapan kuasa Tuhan terus mengalir atas kehidupan kami. Dan terlebih jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini, tidak terkecuali semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Serahkan kepada majelis yang bertugas. Shalom. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang hadir pada siang ini diberkati oleh firman Tuhan. Dalam peringatan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, mewakili Bapak Gembala bahkan seluruh jemaat Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Dr. Memba yang sudah memberkati kita pada siang hari ini melalui pemberian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. Tuhan Yesus biarlah dipakai semakin luar biasa supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan hamba Tuhan. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Kami mohon dengan kasih Kristus untuk berdiri. Tidak aja, baiklah. Kami mewakili Bapak Gembala mengucapkan selamat datang kepada anak Tuhan yang sudah bergabung pada hari ini. Satu perbuatan kita semua bahwa bukan pertama dan terakhir, tapi kami menunggu terus kedatangan saudari untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam momen kita 1 minggu ke depan. Ibadah kebaktian keluarga Komsel Pemuda-Pemudi Sekolah Minggu sementara masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian pokok-pokok doa yang selalu kita bawa dalam setiap doa kita. Yang pertama, gembala sidang. Kedua, hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan anggota jemaat. Ketiga, hari-hari pelayanan. Keempat, kesejahteraan kota. Kelima, bangsa, negara, dan pemerintah. Keenam, visi dan misi kebiasaan Banjarbaru. Ketujuh, pemulihan keluarga. Yang 9, Wisma Master yang sudah berjalan saat ini. Pembangun kita bagi jemaat Tuhan yang rindu memberkati pembangunan kita, silakan. Sudah ada nomor rekening yang tertera di slide. Kemudian pelayanan doa bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi para hamba-hambanya lengkap dengan nomor HP-nya yang ada di slide. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember, mewakili Bapak Gembala bahkan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan baptisan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, yang belum dibaptis,
bisa menghubungi sekretaris atau Ibu Yuli. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada setiap minggu kedua. Bagi jemaat Tuhan yang mau menyerahkan anaknya bisa mendaftarkan pada akhir jam ibadah. Peneguhan nikah bagi jemaat Tuhan yang sudah menikah namun belum dari pemberkatan gereja bisa mendaftarkan diri dalam peneguhan nikah pada akhir jam ibadah. Kemudian ada pengumuman tambahan. Ibadah Natal akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2021 dilaksanakan di Hotel Delima Banjarmasin digabung dengan Jemaat Banjarmasin jam 10 pagi. Diharapkan bagi semua jemaat Banjarbaru dapat mengikuti ibadah Natal tersebut. Dan yang kedua, disampaikan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menabur untuk kegiatan bakti sosial di Desa Beganda atau di Loksado pada tanggal 14 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati taburan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada Bapak kembali. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti. Sehingga kami bebas dari penghukuman, bebas dari kutuk, dan hidup kami selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat berkat perjamuan kudus ini, kami mempunyai iman, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan, diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami ini, dari awal sampai akhirnya. Segala pujian penyembahan yang kami hadapkan kepadamu Bapa, bagaikan dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Engkau memberkati semua pekerjaan kami ini. Semoga jemaat yang kami layani dapat diberkati. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat, mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu dan istrimu, diberkatilah anak cucumu dan menantumu, diberkatilah calon suamimu dan calon istrimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu,
Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu. Engkau tidak meminta-minta tapi memberi. Engkau tidak miskin tapi engkau kaya. Engkau menjadi berkat di dalam dunia ini. Terima kasih, terimalah semua berkat anugerah Tuhan ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan selamanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Amin. Kiranya engkau berkati aku melimpah.